وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مسير الأزمان ومدبر الأكوان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. أحمده سبحانه على مر الدهور وكر العصور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita meminta pertolongan dan hanya kepadanya kita memohon atas segala kesalahan-kesalahan kita, dan kepadanya lah kita berlindung dari keburukan kita dan keburukan amalan-amalan kita. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jemaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepadanya, perintahnya, dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak terasa hari demi hari meninggalkan kita, bulan demi bulan meninggalkan kita. Contohnya saat ini kita berada di akhir tahun, yang dimana tahun baru tinggal menghitung beberapa hari lagi. Maka ini menunjukkan bahwasannya dunia yang kita tinggalkan sekarang ini itu sedikit demi sedikit meninggalkan kita. Kehidupan akhirat sedikit demi sedikit mendatangi kita. Tidak terasa waktu itu berjalan begitu saja. Contohnya di pagi hari, mungkin kita sedang melakukan aktivitas rutinitas kita, akan tetapi tidak terasa sekarang sudah masuk waktu siang. Dan benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya qad irtahala muqabilatan, inna dunya qad irtahala mudbiratan, wa innal akhirata qad irtahala muqabilatan." Falikulli minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia beranjak meninggalkan kita dan kehidupan akhirat beranjak mendatangi kita, dan setiap kedua kehidupan tersebut memiliki anak-anak. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, anak-anak yang fokus hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia, yaitu hanya mementingkan kehidupan dunia saja. Maka ketika kita mengetahui bahwasannya dunia meninggalkan kita, perlu bagi kita untuk introspeksi diri terhadap amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah amalan-amalan yang kita lakukan selama ini murni karena Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Apakah amalan-amalan yang telah kita lakukan selama ini apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalaupun amalan kita masih kurang ataupun tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlu bagi kita untuk memperbaiki amalan-amalan tersebut. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum.
Ada beberapa poin yang ingin khatib sampaikan di penghujung tahun. Di antaranya yaitu pentingnya muhasabah di akhir tahun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan amalan-amalan yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperhatikan amalan soleh kita. Karena sejatinya bahwasannya amalan solehlah yang akan mendampingi kita di dalam kuburan. Tidakkah kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza matal insan yatba'u al-mayyit, dalam sebuah hadis bahwasanya jika salah seorang meninggal maka ada 3 hal yang akan mengikutinya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yaitu keluarganya, hartanya dan juga amalannya. Wa yarji'ul ithnani wa yabqal wahid, dan 2 yang kembali dari 2 hal tersebut yaitu keluarga dan hartanya, dan wa yabqal wahid yang hanya menetap, yang akan mengikuti kita di kuburan yaitu amalan kita. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk hidup, memberikan kita waktu untuk beramal soleh, maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Jangan kita menghitung amalan-amalan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Fokus saja beramal soleh, karena itu sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal yaum amalun wala hisab. Karena hari ini adalah kesempatan untuk beramal soleh, bukan untuk menghitung amalan-amalan soleh. Wa ghadan hisabun wala amalun, sedangkan besok di akhirat adalah kesempatan, adalah waktu untuk menghitung amalan soleh dan tidak ada kesempatan untuk beramal soleh. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwasannya waktu itu sangatlah berharga. Saking berharganya sebuah waktu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, wal asri. Saking berharganya waktu sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. 2 nikmat yang banyak tertipu oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maka dari itu kita gunakan waktu yang Allah berikan ini untuk sebaik-baiknya, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, yaitu menjauhi berbagai fenomena kemungkaran di akhir tahun. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir tahun banyak di antara kita yang terjebak dalam perayaan tahun baru dengan berbagai kemungkaran. Di antaranya pesta pora, minuman keras. Di antaranya pertama pesta pora, minuman keras, pergaulan bebas. Perayaan tersebut seringkali diiringi dengan pesta pora. Banyaknya tersebar musik-musik, joget-joget, aurat yang diumbar, ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan, khalwat, berduaannya muda-mudi yaitu berpacaran, minuman keras, pergaulan bebas, bahkan hingga pada pelecehan seksual dan juga perbuatan zina, tawuran dan juga berbagai macam kemaksiatan lainnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjauhi perbuatan zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Bahkan hal-hal yang terjadi, kemungkaran-kemungkaran tersebut telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Kemudian kemungkaran yang kedua yaitu pemborosan harta. Banyak kita dapatkan
Mereka menggunakan hartanya digunakan untuk pesta pora. Mereka menggunakan hartanya untuk membeli petasan, untuk membeli mercon dan lain sebagainya. Tidaklah lain, itu merupakan perbuatan mubazir, dan mubazir, orang-orang mubazir adalah saudara-saudaranya syaitan. Kemudian kemungkaran yang ketiga, yaitu kegiatan yang mengganggu orang lain dalam istirahat mereka. Kita dapati setiap malam menjelang besoknya tanggal 1 Januari, kita mendapati begitu banyak suara-suara, begitu banyak hal-hal yang mengganggu istirahat kaum muslimin. Ketahuilah bahwasannya perbuatan tersebut merupakan kezaliman. Nabi SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah seseorang yang tangan dan lisannya tidak digunakan untuk mengganggu orang lain. Kemudian kemungkaran yang keempat, yaitu lalai dalam masalah solat. Ketika seseorang bergadang di malam hari demi ingin memeriahkan acara perayaan tahun baru, sehingga di subuh harinya, di pagi harinya dia berat untuk melaksanakan solat subuh berjamaah. Kemudian poin yang ketiga, ketahuilah bahwasannya perayaan tahun baru bukanlah bagian dari ajaran Islam. Meniru kebiasaan orang-orang kafir dalam perayaan tersebut termasuk dalam tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, dan ini dilarang di dalam agama Islam. Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kemudian poin yang keempat, haramnya merayakan perayaan non-muslim. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain perayaan tahun baru, ada pula perayaan Natal yang dirayakan oleh umat Nasrani. Sebagai seorang muslim, kita dilarang untuk turut serta dalam perayaan tersebut, termasuk mengucapkan ucapan selamat terhadap hari raya mereka. Entah itu ucapan selamat Natal dan lain sebagainya. Jemaah Jumat yang dimuliakan, mengucapkan selamat dalam perayaan orang-orang kafir seperti Natal, Tahun Baru, Masehi dan yang lainnya bukanlah perkara yang remeh. Perbuatan ini mengandung pengakuan terhadap keyakinan mereka yang menyimpang dari tauhid, padahal Islam datang untuk memurnikan agama Allah Subhanahu wa taala dan meluruskan penyimpangan. Akan tetapi terkadang muncul beberapa orang yang mengatakan, hanya sekedar ucapan saja kok repot, hanya sekedar ucapan saja kok dikit-dikit diharamkan, dikit-dikit tidak boleh. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam Islam tidak ada istilahnya hanyalah sekedar ucapan. Islam sangat memperhatikan masalah ucapan. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, bukankah dengan ucapan pernikahan menjadi sah, yang haram menjadi halal? Dengan sekadar ucapan pula suami istri menjadi terpisah. Dengan ucapan seseorang dapat terperosok jauh ke dalam neraka. Dengan ucapan pula seseorang bisa masuk ke surga. Dengan ucapan seseorang menjadi muslim. Dengan ucapan pula seseorang keluar dari agama Islam. Dengan ucapan saja salat seseorang bisa menjadi batal. Dengan ucapan pun pahala amal kebaikan seseorang dapat musnah begitu saja. Maka dari itu seorang muslim tidak boleh meremehkan masalah ucapan. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan seseorang gara-gara masalah ucapan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih, yaitu putra Maryam. Ketahuilah begitulah bahaya orang-orang yang salah berucap. Bahkan bahayanya saja bukan hanya dirasakan oleh dirinya saja, bisa saja bahayanya tersebut akan menimpa kaum muslimin. Tidakkah kita ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu takhadzar rahmanu walada, dan mereka berkata bahwasanya Allah Maha Pengasih mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibala hadda.
Hampir saja langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. An da'awu lirrahmani walada, mereka mendakwahkan dan menganggap Allah Maha Pengasih mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pengasih, bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih selaku seorang hamba. Begitulah bahayanya ucapan, bahayanya orang yang menyebutkan itu. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk menjaga lisan kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan surga bagi orang yang mampu menjaga lisannya. Man yadman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang mampu menjamin bagiku apa yang ada di antara dua kumisnya, yaitu mulutnya, dan di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku menjamin baginya masuk surga. Kemudian poin yang kelima, yaitu bahayanya loyalitas terhadap orang-orang kafir. Mengikuti, mendukung atau menyerupai orang-orang kafir dalam perayaan mereka termasuk bentuk loyalitas wala kepada mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang hal demikian sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai teman dekat, pelindung selain orang-orang mukmin, min dunil mu'minin. Kemudian poin yang terakhir, ma'asyiral muslimin, yang keenam, bahwasannya kami mengajak kepada kaum muslimin untuk memanfaatkan waktu dengan beramal soleh. Sikap seorang muslim sejati terhadap tahun baru yaitu dengan tidak merayakannya. Cukup menjadikan hari-hari tersebut seperti hari-hari biasanya yang tidak ada keistimewaan padanya. Maka kita isi hari-hari tersebut sebagaimana kita isi untuk beramal soleh. Sebaiknya kita gunakan waktu-waktu kita untuk memperbanyak zikir dan juga membaca Al-Quran dan juga berdoa dan memaksimalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketahuilah bahwasannya ibadah-ibadah tersebut itu kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairu amala, dan amal-amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk menjadi harapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada khutbah kedua ini kami ingin menegaskan kembali pentingnya menjaga akidah dan keimanan kita di tengah berbagai tantangan pada akhir zaman ini, yaitu pentingnya menjaga akidah dari tasyabbuh, menyerupai non-muslim, sebagaimana telah dijelaskan dalam khutbah pertama, menyerupai orang-orang kafir dalam perayaan mereka seperti perayaan tahun baru dan Natal adalah bentuk tasyabbuh yang dilarang. Allah telah memperingatkan kita untuk tidak mengikuti jalan mereka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Kemudian bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin, berbedalah kalian dengan kaum musyrikin.
Ini menunjukkan bahwasannya dengan menjaga jarak dari adat dan tradisi mereka yang bertentangan dengan Islam, kita menjaga kemurnian akidah kita. Kemudian yang kedua yaitu menyebarkan kesadaran dan mengingatkan sesama muslim. Sebagai muslim, kita juga memiliki kewajiban untuk mengingatkan saudara kita yang masih terjebak dalam kebiasaan yang keliru. Amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban setiap muslim. Maka ketika kita mendapatkan ilmu tentang bahwasanya tidak boleh mengikuti perayaan-perayaan demikian, maka harusnya selakunya kita untuk menasihati keluarga kita. Perlunya bagi kita untuk menjaga akidah kita, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Karena ketahuilah ma'asyiral muslimin, di antara bentuk menjaga saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, yaitu dengan cara menasihatinya. Entah itu menasihati dengan secara terang-terangan, dengan langsung menasihatinya. Kalaupun secara tidak langsung, mungkin bisa dengan mengirimkan video-video ataupun hal-hal yang berkaitan dengan larangan ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga saudara-saudara kita, yang semoga orang-orang ketika pada saat malam tahun baru mereka tidak keluar. Maka di antara itu juga kita menjaga keluarga-keluarga kita, yaitu menasihati, melarang anak-anak kita untuk tidak keluar, walaupun hanya sekedar melihat meriahnya yang diadakan oleh orang-orang, walaupun hanya sekedar untuk melihat ataupun mengikuti keramaian, maka perlunya bagi kita untuk melarang keluarga-keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al baqiyata a'marina khairan lana min awwaliha waj'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fihi ya akramal akramin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.